Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar? Baik-baik saja kan? Semoga tetap semangat ya meski belajar di rumah. Saya seorang guru yang ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di SMK Budi Utomo Cilacap. Panggil saja Pak Yanuar. Siapkah belajar dengan saya? Yuk kita mulai. Bismillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Keterbatasan manusia adalah yang kita ketahui bersama adalah menjadi akar sebuah permasalahan. Dan kebalikannya, kelebihan manusia dapat menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, sekolah menengah kejuruan atau SMK itu bertujuan untuk membekali siswanya dengan keterampilan kejuruan untuk mengatasi masalah. Sedangkan siswa SMK itu harus bisa mendudukkan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nah, saat kita mempunyai masalah dan ketika kita di otak kita, aha, aku tahu, itu adalah solusi yang baik ketika menemukan sebuah ide kreatif. Jadi solusi yang baik adalah ide kreatif, di mana ide kreatif tersebut terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, mengatasi masalah secara permanen. Yang kedua, dilakukan sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang keempat, tentunya tidak bertentangan dengan hukum dan menginspirasi orang lain ketika mempunyai sebuah permasalahan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, proses kreatif itu terdiri dari empat bagian. Yang pertama, niteni, atau bahasa Indonesia adalah mengamati. Kemudian niroke, atau meniru. Kemudian yang ketiga adalah nambahi atau modifikasi, dan yang terakhir adalah nemoke atau menemukan. Nah, kenapa dihubungkan dengan TIK? Contoh misalnya, sekarang banyak fasilitas media sosial yang bisa dikatakan baru, seperti TikTok gitu. TikTok itu kan menginspirasikan perasaan seseorang dengan sebuah video. Nah, fasilitas itu kan tidak ditemukan di fasilitas yang lain. Nah, ketika kita menemukan sebuah ide, kemudian kita mengembangkan, yang awalnya adalah mengamati, kemudian kita meniru, selanjutnya memodifikasi, dan kemudian menemukan hal-hal yang baru melalui fasilitas TIK. Nah, diharapkan dengan menggunakan kemampuan perangkat komunikasi dan dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengkomunikasikan menjadi semakin mudah dan memiliki jangkauan luas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perangkat digital yang merambah pada hampir seluruh bidang kehidupan mendukung proses berkomunikasi menjadi tanpa hambatan. Kenapa demikian? Kita sudah mengetahui bahwa perkembangan TIK itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita elakkan, termasuk fasilitas yang sedang kita pakai, yaitu menggunakan smartphone. Hampir setiap orang itu memiliki smartphone. Hanya untuk apa? Bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi di sisi yang lain, kemudahan dalam melakukan komunikasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga etika komunikasi, atau yang disebut dengan kewargaan digital atau digital citizenship. Nah, untuk kewargaan digital atau digital citizenship itu nanti akan saya bahas pada video pembelajaran berikutnya. Nah, kenapa harus menjaga etika komunikasi, di mana kita harus menggunakan komunikasi atau perangkat komunikasi, paling tidak kita tetap menjaga tindak tanduk atau tutur kata atau perbuatan, meskipun itu kita tidak bertemu secara langsung dengan orang tersebut. Nah, dengan kemampuan menggunakan komunikasi itu tidak menghilangkan etika kita berkomunikasi dengan orang lain. Oke, video pembelajaran hari ini saya jelaskan sampai dengan sebatas ini. Nanti akan saya sambung lagi di video pembelajaran berikutnya. Jika video pembelajaran ini bermanfaat, silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.